Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Salawat bersangkaikan salam marilah kita hadiahkan ke junjungan alam, yakni Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlapaskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Adapun tujuan saya di sini hanya untuk menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul tentang wudu. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya untuk menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul wudu. Pengertian wudu. Wudu menurut bahasa artinya bersih dan indah. Sedangkan menurut syariat ialah membersihkan anggota wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Orang yang hendak melaksanakan sholat wajib terlebih dahulu berwudu, karena wudu menjadi syarat sholat. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati fa'silu wujuhakum wa adiyakum ilal marafiqi wamshahu bi ru'sikum wa arjulukum ilal qa'bah, yang artinya bahwa hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan kakimu sampai kedua mata kakimu. Syarat-syarat sholat berwudu, fardu wudu. Jika ditinggalkan salah satunya maka wudunya tidak sah. Yang pertama Islam, yang kedua mumaiz, artinya orang yang sudah dapat membedakan antara baik dan buruk dari pekerjaan yang dikerjakannya, sebab itu ia harus balik dewasa dan berakal sehat. Yang ketiga tidak berhadas besar kecuali wudunya diniatkan untuk mandi wajib. Yang keempat dengan air yang bersuci mensucikan. Yang kelima tidak ada yang menghalangi sampai air kepala kulit anggota wudu. Misalnya penghalangan itu berbagai getah, cat dan sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas tentang rukun fardu wudu sebagai berikut. Ada 6. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang niat wudu, artinya berniat menghilangkan hadas kecil. Caranya melakukan tepat pada waktu membasuh muka. Yang kedua membasuh muka. Batas muka yang wajib dibasuh ialah dari tempat tumbuhnya rambut kepala sebelah atas hingga tulang dagu sebelah bawah, dan antara telinga kiri sampai telinga kanan tidak boleh ketinggalan sedikit pun. Bahkan wajib dilebihkan sedikit agar kita yakin terbasuh semuanya. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai dengan siku-siku. Yang keempat menyapu atau mengusap sebagai kepala, walaupun sebagian kecil, sebaiknya tidak kurang dari selebar ubun-ubun, baik yang diusap itu kulit kepala atau rambutnya. Yang kelima membasuh kedua kaki sampai dengan kedua mata kaki. Yang keenam tertib, artinya menertibkan rukun-rukun di atas, mendahului yang seharusnya didahului dan mengakhiri dengan seharusnya yang diakhiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang sunnah wudu. Sunnah wudu terbagi (16). Yang pertama membaca bismillah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim pada permulaannya wudu. Yang kedua menghadap kiblat. Yang ketiga menggosok gigi sebelum berwudu, selain dari orang puasa sesudah tergelincir matahari pada waktu zuhur. Yang ketiga menggosok gigi sebelum. Yang keempat
membaca 2 kalimat syahadat sebelum berwudu. Yang kelima, mendahului anggota kanan daripada yang kiri. Yang enam, membasuh 2 telapak tangan sampai pergelangan. Yang ketujuh, berkumur-kumur. Yang kedelapan, membasuh lubang hidung sebelum berniat. Yang kesembilan, menyapu seluruh kepala dengan air. Yang kesepuluh, menyapu kedua telinga di luar dan di dalam. Yang ke-11, menyilang-nyilangi anak jari kedua tangan dengan cara terpancar dan menyilang-nyilangi anak jari kaki dimulai kelingking kaki kanan disudahi pada kelingking kaki kiri. Menyilang-nyilangi seperti ini akan menjadi wajib apabila memang air tidak bisa disampai pada sela-sela jari, melainkan harus dengan cara disilangi. Yang ke-12, jangan minta pertolongan orang lain kecuali jika terpaksa karena penghalang seperti sakit. Yang ke-13, menggosok anggota wudu agar menjadi lebih bersih. Yang ke-14, menjaga supaya percikan air bekas berwudu tidak kembali ke badan kita. Yang ke-16, jangan bercakap-cakap sebelum berwudu kecuali ada hajat. Selanjutnya, membaca doa sesudah wudu. Yang kelima, kita akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Seseorang yang sudah berwudu boleh mengerjakan sholat beberapa waktu atau beberapa macam sholat sunnah. Sholat hulduyah belum batal selama wudunya belum batal atau rusak. Sedang hal-hal yang membatalkan wudu ialah ada 4. Yang pertama, keluar sesuatu dari pintu kubul dan dubul atau dari salah satu baik berupa zat atau angin, misalnya buang air kecil maupun buang air besar atau keluar angin. Yang kedua, hilang akal sebab gila, pingsan, mabuk atau tidur nyenyak. Yang ketiga, bersentuh kulit laki-laki dengan kulit perempuan dalam keadaan keduanya sudah sampai seumur dewasa dan bukan mahram. Mahram artinya keluarga yang tidak boleh dinikahi. Yang keempat, menyentuh kemaluan atau pintu dubur dan dengan telapak tangan, baik kemaluan orang lain atau kemaluan sendiri, kemaluan orang dewasa atau kemaluan anak-anak. Yang keenam, tata cara berwudu. Sebelum berwudu lebih dahulu harus membersihkan najis yang ada pada badan. Cara mengerjakan wudu sebagai berikut akan saya jelaskan. Yang pertama, kita membaca bismillah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Seraya mencuci kedua tangan sampai pergelangan tangan hingga bersih. Dan kedua, selesai membersihkan tangan lalu berkumur-kumur 3 kali sambil membersihkan gigi. Yang ketiga, selesai berkumur-kumur kemudian mencuci lubang hidung sebagian 3 kali. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan menunjukkannya dengan yang keempat, selesai mencuci lubang hidung kemudian membasuh muka 3 kali, mulai dari tempat tumbuhnya rambut kepala sebelah atas hingga tulang dagu sebelah bawah dan antara telinga kiri sampai dengan telinga kanan sambil niat wudu. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun bacaan niat wudu sebagai ini. Bunyinya, nawaitul wudu'a li rafil hadasi asgori fardolillahi ta'ala, yang artinya aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Yang kelima, selesai membasuh muka kemudian membasuh kedua tangan sampai dengan siku-siku 3 kali. Yang ke-6, selesai membasuh tangan lalu menyapu bagian rambut kepala 3 kali. Yang ke-7, sesudah selesai menyapu sebagian rambut kepala lalu menyapu kedua telinga 3 kali. Setelah selesai menyapu telinga, kemudian berakhirlah membasuh kedua kaki hingga mata kaki 3 kali. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun doa sesudah wudu, pengertiannya sebagai berikut. Selesai berwudu disunnahkan membaca doa dalam posisi menghadap ke arah kiblat sambil mengangkat kedua tangan yang berlafazkan Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna la ilaha illallah
وأشهد لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين. Artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan tidak ada yang menyekutukan baginya. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikan aku orang yang bertaubat dan jadikanlah aku orang yang bersuci serta jadikanlah aku dari orang-orang yang soleha. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Sebelum berakhirnya ceramah saya ini saya ingin meminta maaf kepada kalian. Kepada Allah saya meminta kepada hadirin sekalian saya minta maaf apabila ada kata yang salah dan apabila ada kata yang kurang. Kepada Allah saya meminta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Satu, dua, tiga. Ai dormitory.